Perjuangan kan gue pernah dengar cerita mereka lagi pas pacaran. Ingat gak yang lu katanya apa nyelipin duit buat itu tuh beneran beneran menjaga martabat seorang laki-laki gitu. Gimana ceritanya gimana itu teh? Detailnya? Ya pas dia mau pulang iya, terus jadi waktu itu kan pas pacaran, dia kan asli Madiun kan. Terus ke Jakarta pacaran pasti banyak orang-orang yang punya mindset tuh kok mau sih tantri gitu sama Madiun dia terus habis itu nggak ada maksudnya background satu belum jadi vokalis kan waktu itu jadi memang masih nganggur waktu itu. masih nganggur. Biar aku cerita kayaknya. Boleh. seorang laki-laki pengangguran dari Madiun Iya, mendampingi seorang tantri kota. Dia udah jadi rockstar waktu itu, terus kita hubungan deket kan, dia ngenalin ke teman-teman di sebuah restoran di Jakarta, di Tebet waktu itu, inget banget. Terus di pikiranku orang daerah yang ke Jakarta, pikiranku adalah duh temannya banyak banget yang bayarin siapa gitu. Aduh siapa yang bayarin sopo ya gitu. Kaget, Tapi maksudnya dari Madiun kan iya kaget gitu. Terus dia kenalin teman-teman, ini teman deketku, Saya mikir begitu, tiba-tiba di bawah meja udah hahihi, udah kenalan semuanya. Tiba-tiba ada dia nyelipin uang di bawah meja, dia bilang, Ke kamu? iya, dia bilang, kamu bayarin, minta tolong gitu. Minta tolong kamu bayarin. Dari beberapa wanita yang saya kenal gitu, biasanya 5 menit saya ketebak gitu. Tapi justru saya yang nggak ada tendensi sama dia untuk hubungan lebih, justru kayaknya harus diperjuangkan deh. Kenapa lu melakukan itu saat itu? Gak tahu ya kalau ditanya kenapa ya karena ya sesimpel dia belum ada kerjaan terus aku pengen tetap menjaga marwah laki-laki di Takut dipandang rendah sama teman-teman. Karena kan gini, kebanyakan orang hanya melihat covernya aja, yang ngejalanin kan aku. Nah orang-orang pasti punya underestimate yang itu tadi pertanyaan kok mau sih gitu. Jadi ya karena aku yang menjalani dan aku merasakan dia adalah sosok yang memang nyaman dan bisa ngeblend di kehidupanku nanti. Dan kenyamanan tuh tak ternilai. Gitu. Jadi hanya lu udah biar dia menjaga martabat dia. Waktu aku jalan, saya nengok belakang, udah kayak drakor aja tuh. Nengok belakang terus saya bilang, ya Allah kalau saya dikasih kemampuan tolong saya permudah untuk membahagiain dia. Masya Allah, akhirnya dijawab oleh Allah SWT. Beneran saat itu. Masya Allah. Dan Saya nggak tahu kalau itu. Ya enggak lah, doa memang. Sama Tapi kayak bener gua. begitu. Begitu melakukan itu. Doa. Tapi sama tau kayak gue sama Gigi gitu. Gimana? Kayak Jadi gimana, gua tuh coba gimana? beneran, gue tuh kan dulu tuh syuting itu kan sama ibunya Gigi kan, di PH ibunya Gigi kan. Iya. Jadi Iya. semua artis yang di PH Frame Gigi Bridge. tuh, Frame Bridge, semua artis yang di sono tuh gue pacarin. Gue pacarin artisnya, cuma lagi doang yang enggak. Tapi dalam hati gue bilang gitu, kalau ini gue nggak pacaran, tipe kayak gini dalam hati gue, ini mah buat istri Wah, gitu. spek istri gitu ya? Bener spek istri. Jadi gue tuh berdoa juga gitu. Gue kalau berdoa, bukannya waktu itu bukan nyebut Gigi ya, tapi kalau gue mau dapat istri yang kayak gini aja. Gitu. Gigi saat itu kan sudah jadi produser terus kan ya? Iya, waktu itu kayak gini aja yang malah dapetnya Gigi. Iya. Benar, Ya emang kau Raffi sengaja pemainnya gue pacarin, yang punya PH-nya gue jadiin istri. Visioner. Tapi Dari dulu visioner. Tapi perjalanan Arda mendapatkan tantri juga tidak mudah. Kita lihat artikelnya. Ini dia. Kisah unik Arda Naf, jual TV dan gadaikan motor demi menikah dengan tantri kotak. Segitu bro. Setelah 5 tahun berpacaran, pas mau nikah sampai jual-jual itu. Enggak, belum menikah, buat perjuangan ke Jakarta sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tuh bikin buku kan, bikin buku, nama judul bukunya Pelabuhan Terakhir. Aku tuh nggak pernah terlibat untuk baca dari pas semenjak dia nulis. Pas udah jadi draft yang mau dirilis, aku baru baca. Jadi ternyata banyak banget hal-hal yang dia tutupin selama waktu pas lagi masa kita pacaran. Jadi Dia nulis juga. nulis, aku bawa sih bukunya. Mana. Mana? Boleh? Itu buat AA tuh nanti dibaca ya, Dia. Puan. Maaf. Oh ini mah gue udah ada. Lah gue belum nih. Belum. Belum yang ini belum. Pelabuhan Terakhir. Oh waktu itu baru mau bikin. Jadi pas draft lu baru baca, ternyata Banyak banget yang dia sembunyiin proses perjalanan dia untuk hubungan kita gitu. Tapi gue suka refnya tahu Pelabuhan Terakhir tuh gimana, coba nyanyi dong kata-kata refnya itu. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku, takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu. Oke. Tapi apa yang lu nggak ketahui selama ini dan akhirnya lu tahu ketika di draft ini dan sudah jadi buku ini? Apa contoh?
jual TV, gadai TV. Yang itu salah satunya? Aku nggak tahu. Terus ada momen dia minta izin sama papa mamaku. Lu nggak Aku tahu nggak juga? Serius, mama papaku pun menyembunyikan itu. Sampai aku akhirnya baru tahu tuh langsung. Dan sedihnya lagi, aku baca ini ketika papaku udah nggak ada. Ya Allah. Itu aku langsung, ya Allah, baca draftnya tuh di pesawat waktu itu. Terus udah sembab segala macam, turun pesawat langsung telepon. Kamu tuh minta izin sama papa mamaku. Aku pikir tuh yang hanya hanya pas lagi ngelamar keluarga aja gitu. Sebelumnya ternyata ketemu Sebelumnya dulu. udah ketemu. Gentle banget tuh bro. Dan orang tua nggak cerita juga? Nggak cerita. Nggak Wow. cerita. Makanya aku langsung, oh oke. Dan papa aku nggak saat salah itu, pilih. Aku. Papa nggak cerita, dan tapi pas kamu mau make sure lagi udah nggak ada. Ya Allah. Aduh. Tapi ini buku ini jadi cerita sejarah yang tidak